Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama Bu Deni. Kita masih berada pada bab struktur atom. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model atom yang terkait dengan teori atom, kemudian partikel penyusun atom. Kali ini kita akan melanjutkan dengan materi bilangan kuantum. Masih ingat dengan model atom terakhir? Ya, model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Nah, menurut model atom mekanika kuantum dengan teori mekanika kuantum menyatakan bahwa posisi elektron, kedudukan elektron itu tidak bisa ditentukan secara pasti atau dikenal dengan teori kebolehjadian. Nah, tetapi kedudukan itu bisa diperkirakan. Nah, untuk memperkirakan kedudukan elektron itu kita menggunakan bilangan kuantum. Jadi dari teori mekanika kuantum kemudian tercetuslah teori tentang bilangan kuantum. Ya, nah ini apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan atau posisi dari suatu elektron di dalam atom. Nah, bilangan kuantum ini ada 4 macam, yaitu bilangan kuantum utama yang disingkat dengan huruf N kecil, kemudian bilangan kuantum azimut yang disingkat dengan huruf L kecil, bilangan kuantum magnetik yang disingkat dengan huruf M, dan bilangan kuantum spin yang disingkat dengan S. Nah, mari kita lihat, kita ulas satu persatu apa yang dimaksud bilangan kuantum masing-masing ini. Nah, yang pertama bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, bilangan kuantum ini menunjukkan atau menyatakan kulit tempat elektron berada. Nah, teori atau bilangan kuantum utama ini didasarkan pada model atom Bohr. Model atom Bohr ini digambarkan bahwa di sini ada inti atom yang bermuatan positif, di mana di dalamnya ada proton dan neutron. Sedangkan elektron itu ada di luar, di kulit-kulit. Nah, kulitnya ini bentuknya adalah seperti lingkaran seperti ini. Nah, kulit yang terdekat dengan inti itu disebut kulit K. Berikutnya kulit L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti ini diberi nomor 1. Nah, nomor kulit inilah yang dikenal dengan istilah bilangan kuantum utama atau lambangnya N. Jadi ini N1, N2, N3, dan seterusnya. Jadi N ini adalah urutan kulit dimulai dari kulit terdekat dengan inti. Yang terdekat dengan inti K. Jadi K itu harga N-nya adalah 1. L2, M3, N4, dan seterusnya. Itu untuk bilangan kuantum utama. Nah, selanjutnya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini, mohon maaf, itu diberi tanda huruf L kecil. L kecil. Nah, bilangan kuantum azimut ini ada 4 macam, yaitu bilangan kuantum azimut itu didasarkan pada subkulit. Kalau tadi N itu adalah kulit, sedangkan bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit. Ada berapa macam subkulit itu? Ada 4 macam di sini yang kita kenal, diperkenalkan di SMA itu ada 4 macam, yaitu S, P, D, F, di mana untuk subkulit S itu nilainya L atau harga dari bilangan kuantum azimut itu adalah 0. Kalau P1, kalau D2, kalau F3. Jadi beda ya anak-anak. Kalau kulit dimulai dari K, L, M, N, nah itu dimulai dari angka 1. Tapi kalau subkulit itu dimulai dari angka 0. Dan itu pun nama subkulitnya adalah SPDF. Nah, nanti tugas kalian bisa mencari ini apa sih? Kenapa kok ada lambangnya kok SPDF? Ini ada artinya ya. Oke, ini tugas untuk kalian mencari informasi ini ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara bilangan kuantum utama dengan bilangan kuantum azimut atau antara bilangan kuantum yang menyatakan kulit dan subkulit. Nah, ini ada hubungannya. Jadi, kalau kulit K itu kulit yang paling kecil. Jadi kulit yang paling dekat dengan inti, lingkarannya paling kecil. Nah, itu adalah kulit nomor 1. Dia hanya punya satu subkulit, yaitu subkulit S.
Nah, karena dia subkulit S ini ada di kulit nomor 1, maka namanya adalah 1S. Nah, karena ini S, maka S itu nomornya atau harga L-nya adalah 0. Pokoknya kalau S harga L-nya 0, sama dengan ini. S itu L-nya 0, gitu ya. Sedangkan kulit kedua yaitu kulit L. Kulit L itu bilangan kuantum utamanya atau N-nya itu 2. N-nya 2 artinya apa? Berarti di sini ada 2 subkulit, yaitu subkulit S dan P. Nah, karena kulitnya nomor 2, maka S dan P-nya diberi identitas nomor 2, jadi 2S dan 2P. Jadi, meskipun sama-sama S, itu di depan ada identitas yang menunjukkan dia di kulit keberapa. Ya, jadi S dan P ini di kulit kedua atau kulit L, makanya diberi identitas 2S dan 2P. Karena ini S, maka harga L-nya 0. Kalau P, harga L-nya 1, sama dengan ini. Sekarang kulit M. Kulit M itu kulit ketiga. Berarti dia di sini harga N-nya 3 dan punya 3 subkulit, yaitu S, P, D. Kulitnya kulit ketiga, maka identitas SPD-nya diberi angka 3. Identitas kulitnya 3S, 3P, 3D. Kalau S harga L-nya 0, P1, D2. Nah, sekarang kulit N. Kulit N itu harga N kecilnya itu 4. Ada 4 subkulit. S, P, D, F. Nah, karena kulit keempat semuanya diberi angka 4 identitas depannya. S-nya harga L-nya 0, P-nya 1, D-nya 2, F-nya 3. Jadi, angka yang ada di sini itu miliknya subkulit, mengacu pada angka ini L-nya ya. Nah, selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasi orbital. Jadi orbital dari subkulit. Kita lihat. Subkulit S itu orbitalnya hanya ada 1. Dan orbital 1 ini diberi tanda harga M atau bilangan kuantum magnetiknya, mohon maaf, ini M kecil, itu harga M-nya adalah 0. Jadi di sini harga M-nya 0. Ya. Kemudian untuk subkulit P. Subkulit P punya beberapa orbital ini. Orbitalnya ada 3. Yang tengah 0, kiri min 1, kanan plus 1. Masih ingat? Kalau S tadi harga L-nya kan 0. Harga L0 itu ternyata ini. Nah, kalau subkulit P harga L-nya itu 1. Kalau 1 ternyata ini. Jadi orbitalnya dimulai dari min 1 sampai plus 1. Kalau subkulit D harga L-nya 2. Artinya apa? Harga atau nilai orbitalnya, harga M-nya itu mulai min 2 sampai plus 2. Jadi ada 5. Kalau F harga L-nya 4. Berarti orbitalnya dimulai harga M min 3 sampai plus 3. Jadi mohon maaf, kalau F itu, kalau S itu tadi subkulitnya harga L-nya 0, kalau P harga L-nya 1, D harga L-nya 2, F harga L-nya adalah 3. Makanya harga M-nya dimulai dari min 3 sampai plus 3. Berapa jumlah orbital masing-masing? Kalau S 1, kalau P 3, kalau D 5, kalau F 7. Jadi bilangan ganjil jumlahnya. Yang tengah selalu 0, kiri minus, kanan plus. Jadi yang kiri berharga negatif, yang kanan berharga positif. Angkanya maksimal sama dengan L, harga L-nya ya. Bagaimana hubungannya antara subkulit dengan orbital? Jadi dari ini disimpulkan di sini. Kalau S itu harga L-nya 0, jumlah orbitalnya 1, M-nya 0. P harga L-nya 1, orbitalnya ada 3. Harga M-nya min 1 sampai plus 1. Demikian juga sampai F, seperti yang tadi disampaikan di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya orbital sekarang. Apa sih orbital? Tadi kita bahas tentang orbital ya. Nah, orbital yang ada di S. S-nya orbitalnya bentuknya seperti ini. Jadi seperti bola. Ini S. Orbital dari subkulit S. Kalau orbital dari subkulit P. Subkulit P itu tadi di sini subkulit P itu ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Nah, seperti ini orbitalnya. Ini adalah PX, PY, PZ. Jadi kalau PX itu ini balonnya atau orbitalnya ada di sumbu X.
Kalau PY orbitalnya ada di sumbu Y. PZ orbitalnya ada di sumbu Z. Itu ya. Sedangkan sekarang kita lihat kalau subkulit D ada 5. Berarti nanti orbitalnya ada 5 macam. Ada orbital DXY. Jadi ini balonnya atau orbitalnya, perkiraan tempat ditemukannya elektron itu di antara sumbu X dan Y. Nih ya. Ini DXY. Kalau ini DZX. Jadi di sini DZX. Ini DYZ. Y dan Z. Ini ada Y, ada Z. Kemudian ini dx kuadrat y kuadrat berarti persis pada dx kuadrat dan y kuadrat. Sedangkan ini dz kuadrat berarti ada pas di sumbu Z. Kalau ini mengarah di antara sumbu. Jadi di antara kedua sumbu itu. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bilangan kuantum spin. Menyatakan arah rotasi elektron. Nah, bilangan kuantum spin harganya hanya ada 2, yaitu min setengah dan plus setengah. Plus setengah dan min setengah. Yang plus setengah ini dinyatakan atau digambarkan dengan tanda panah ke atas ini. Sedangkan yang min setengah diberi tanda panah ke bawah. Nah, ini seperti ini. Jadi dalam satu orbital itu hanya bisa maksimal diisi 2 elektron. Dan arah rotasinya tidak sama. Yang arah ke atas ini harganya adalah harga S-nya atau bilangan kuantum spin-nya adalah plus setengah. Yang ke bawah harga S-nya min setengah. Jadi bilangan kuantum spin itu tidak berhubungan secara langsung dengan bilangan kuantum lainnya. Kalau yang lainnya tadi kan berhubungan. Utama berhubungan dengan subkulit, subkulit berhubungan dengan magnetik. Begitu. Nah, dari semua bilangan kuantum itu kalau dirangkum jadi seperti ini. Kulit K punya harga N1, subkulitnya 1, 1S. Harga L-nya 0, M-nya 0. S-nya bisa min setengah, plus setengah, bisa min setengah. Mohon maaf, ini min setengah harusnya. Min setengah. Oke, jadi semuanya seperti itu. Ini ya, bisa plus setengah atau min setengah. Oke, ini saya copy dulu. Ya, jadi bisa min setengah plus setengah. Elektron maksimum subkulit, nah karena ini M-nya 0, jumlah orbitalnya 1, maka jumlah maksimum elektron di subkulit ini adalah 2. Subkulit ini, kulit ini hanya punya satu subkulit. Ya, hanya punya satu subkulit, makanya jumlah elektron maksimumnya juga 2. Bagaimana dengan kulit L? Kulit L harga N-nya 2. Punya 2 subkulit. Ini ada 2 subkulit S dan P. Harga L-nya 0 dan plus 1, harga M-nya 0. Sedangkan yang P ini punya 3 orbital. Min 1, 0, plus 1. Nah, berarti di sini ini orbitalnya 1, ini orbitalnya ada 3. Yang orbitalnya 1 itu berarti jumlah elektronnya maksimal 2. Kalau orbitalnya 3, jadi kalau gambar tuh kotaknya ada 3, maka elektron maksimalnya ada 6. Dalam kulit L ini, kalau dijumlah, elektron maksimal kulit ini adalah 8. M itu N-nya 3. Punya 3 subkulit, S, P, D. Nah, yang S itu ini, subkulitnya orbitalnya 1. Yang P orbitalnya 3, yang D orbitalnya ada 5. Nah, jadi kalau ini cuma 1, elektronnya maksimal 2. Kalau 3, orbitalnya elektronnya 6. Kalau 5 orbitalnya, maka elektronnya maksimal 10. Kalau dijumlah dalam satu kulit M ini, maka elektron maksimalnya bisa sampai 18. Itu kalau semua orbital terisi penuh. Terakhir N dengan kulit N dengan harga N4 punya 4 subkulit, yaitu S, P, D, F. Kalau dijumlah seperti tadi, maka ini adalah jumlah elektron maksimal subkulitnya dan ini jumlah elektron maksimal ada di kulitnya yaitu 32. Demikian anak-anak penjelasan tentang
bilangan kuantum. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi